A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini saya hadir di hadapan panjenengan semuanya tidak lain tidak bukan berkat rahmatnya Allah, berkat ridhonya Allah, yang insya Allah di kesempatan hari ini saya akan sampaikan satu buah testimoni dari sahabat kita. Beliau merupakan sahabat UCR Hijrah yang alhamdulillah sudah 50% amanah hutang beliau lunas dengan cara-cara Allah yang tak terduga. Amanah beliau cukup besar sampai dengan mungkin 400-500 juta ya. Jadi 50%-nya beliau sampaikan kepada saya, sekitar 200 jutaan sudah lunas dengan cara Allah yang mudah, yang tentunya setelah beliau menyatakan diri mau hijrah meninggalkan riba. Jadi panjenengan semuanya yang masih berkutat dalam dosa riba, segeralah bertaubat, taubatan nasuha ya. Dengan taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya, tinggalkan dosa riba, karena riba itu kelihatannya sepele tapi adalah dosa besar ya. Kita akan simak sama-sama cerita beliau ya. Ini dari sahabat UCR Hijrah. Saya tutup saja identitas beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya japri Mbak, saya mau berterima kasih sama Mbak karena Allah kirim Mbak saat saya lagi hancur-hancurnya, saat saya benar-benar sedang ingin bertaubat dan berbenah Mbakku. Kehidupan saya setelah diajarkan oleh Mbak yakin bahaya riba membaik Mbak. Ilmu yakin dan ilmu tentang bahaya riba maksudnya ya. Rizki datang dari mana saja. Saya masih ingat nanti tanggal 24 Januari tahun lalu, berarti beliau udah 1 tahun. Pertama kalinya saya masuk ke grup UCR. Insya Allah bulan puasa nanti hutang saya 50% selesai Mbak. Dan semoga selesai semua, amin. Terima kasih atas semua bimbingan dan didikan yang Mbak berikan untuk saya. Masya Allah. Sama-sama ya. Kita lanjut lagi beliau ceritanya yang selanjutnya.
Saya doakan hutang panjenengan itu saya jawab ya. Alhamdulillah mbakku, beliau menjawab lagi. Alhamdulillah mbakku, sekarang ini saya sudah tidak punya sangkutan yang namanya BPR, pinjol. Utang ke teman-teman saya yang nominalnya 3 juta, 6 juta, sekarang tinggal 1,5 juta lagi. Saya cicil tiap bulan. 3 angsuran saya ke Bank BRI. Yang satunya bulan Februari beres. Masya Allah, Alhamdulillah. Tinggal 2 lagi ke nenek saya. Saya bisa ngasih tiap bulan. Karena waktu itu nenek saya memberikan pinjaman sekitar 15 jutaan. Berapapun saya kasih ke nenek saya, alhamdulillah nenek saya terima. Dan yang paling amazing adalah amanah saya ke teman saya yang sebesar 130 juta itu, tiap bulan saya suka kasih ke beliau. Allah pun benar-benar lembutkan hati beliau, Mbak. Saya tiap transfer ke beliau 500 ribu atau 1 juta, beliau selalu bilang, iya terima kasih. Saya berkomunikasi pun sekarang hanya sebulan sekali saat saya sudah transfer. Pada zaman jahiliyah saya, ATM gaji saya selalu saya gadekan ke rentenir. Tapi sekarang alhamdulillah tidak pernah keluar dari dompet saya. Setelah saya tinggalkan riba, saya merasakan rezeki Allah mengalir, memang lebih mengalir. Real Mbak, ini yang benar-benar saya rasakan setelah saya meninggalkan riba. Masya Allah, tabarakallah. Itulah janji Allah kepada siapa saja hambanya yang mau patuh kepada perintahnya Allah, mau meninggalkan larangannya Allah, insya Allah pasti Allah bukakan pintu ridhonya. Terharu Mbak saya, Allah datangkan Mbak untuk mendidik saya dan membimbing saya. Jazakallah motivatorku, sebetulnya jazakillah ya karena saya perempuan. Jazakillah motivatorku, guruku. Masya Allah, tabarakallah. Saya jawab seperti itu dan saya tanyakan, yang lunas kemungkinan 200 jutaan ada ya Mbak? Saya jawab seperti itu. Dan beliau menjawab, iya mbakku. Artinya apa? Mengiyakan bahwa memang yang lunas itu sekitar 200 jutaan. Dengan senang hati mbakku, saya mohon izin saya angkat ke channel YouTube saya. Karena yang paling berat adalah perang dengan riba, ini kata beliau. Yang kini sangat melekat di masyarakat. Pendapatan saya pun saat sudah meninggalkan riba, saya gaji dan tiap minggu Allah tambah lagi rizki saya dengan berjualan brownies yang omsetnya saya dapatkan 1 sampai 1,5 juta per minggu mbakku. Saya bisa bantu jualan nasi mama saya tiap hari di tempat kerja. Hasil jualan nasi per hari itu bisa sampai 200 sampai 500 per hari. Karena keren Mbak, amazing. Saat saya meninggalkan riba, kemudahan, kelancaran itu yang saya rasakan. Menangis terharu betapa Allah sangat sayang sama saya Mbak, sehingga Allah hadirkan Mbak di kehidupan saya. Rasanya bibir saya, hati saya tidak berhenti mengucap jazakallah Mbak, jazakillah khairan katsiran ya. Allah yang akan membalas semua kebaikan dan keikhlasan Mbak dalam mendidik saya. Allah lapangkan rezeki untuk Mbak dan keluarga, kesehatan, bahagia dunia akhirat Mbakku. Jazakillah guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Saya masih ingat beliau datang kepada saya. Memang tahun lalu dalam keadaan hancur. Hancur karena terlilit hutang riba. Terlilit, betul-betul terlilit sampai ratusan juta. Masuk ke dalam grup UCR. Di sana belajar bersama, berdoa bersama. Setiap hari kegiatan kami cuma itu. Belajar, berdoa, bersolawat bareng. Udah itu aja. Intinya kami di dalam sedang menjemput, mengetuk pintu ridhonya Allah. Berharap Allah ridho kepada kami semuanya sehingga Allah memudahkan hidup kami, membukakan pintu-pintu kemudahan untuk segala sesuatu yang nampak sulit di hadapan kami. Karena buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah tidak memiliki batasan, sedangkan kita manusia memiliki keterbatasan. Jadi kalau panjenengan semua bertanya apa yang beliau lakukan, banyak yang beliau lakukan. Beliau ketuk pintunya Allah, pintu ridhonya Allah dari segala arah. Banyak kunci-kunci yang beliau pegang. Ada melalui kunci sholawat, beliau bersolawat ikhlas. Sampai dengan detik ini beliau istiqomah, tidak satu hari pun beliau meninggalkan sholawat, meninggalkan setoran riyadhah sholawat, tidak sekalipun. Melalui pintu apa? Pintu lagi yang diketuk, yang dibuka sama beliau adalah dengan meninggalkan riba, itu penting sekali. Memperbaiki sholatnya, bersedekah, keluarkan zakat, itu semua adalah kunci-kunci untuk membuka pintu ridhonya Allah. Sholawat apa aja yang beliau amalkan selama beliau mengikuti majelis saya di UCR.
Beliau mendawamkan sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Beliau istiqomahkan terus. Beliau pun ikuti wirid saya. Jadi panjenengan semuanya kalau bertanya-tanya amalannya apa? Nggak cukup hanya amalan saja sobat winerku, panjenengan juga harus meninggalkan riba, panjenengan juga harus patuh kepada orang tua, panjenengan juga harus tegakkan sholatnya tepat waktu, panjenengan juga harus bersedekah, panjenengan juga harus keluarkan zakat jika memiliki harta yang wajib dizakatkan ya. Jadi panjenengan ikuti semua itu step by stepnya, insya Allah pintu ridhonya Allah akan dibuka secara lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.